Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ketemu teman-teman. lagi. Dan Wih. selamat datang di episode 15. season kedua maksudnya. Wih. Tenang aja, season kedua ini nggak akan cepat habis kok, karena kita akan rencana sampai episode 40, 50 boleh. Boleh. Nah itu ya, kita akan sampai episode segitulah 40, 50 yang season 2. Jadi tenang aja, kita masih akan terus menemani kalian sampai Betul. akhir hayat kalian. Buset. Panjang bener ya. Iya dong. Sampai kiamat kurang 3 hari kita masih ada. Itu Hamin 3 kiamat kita masih ada. Nah itu ya. Yoi. Selama kita masih bernafas, kaki Anjir. masih berpijak. Anjir. Tai Itu banget. sekali Anda. Tai banget. Nah itu ya season 15. Episode 15. Season 2. Judulnya apa maksud? Wheelchair. Wheelchair. Kursi roda. Kursi roda ya. Waduh. Nah ini ceritanya serem sih. Aku juga belum dengar sebenarnya, cuma kata Basu serem katanya dia. Nggak tahu nih, kalau misalnya nggak serem gebukin apa. Aduh anjir. Ini ya maksudnya, ini kita ceritanya dari teman kita juga ya. Yap. Nanti kita sebut aja siapa namanya. Ya. Oke. Tapi ini yang sudah pernah ini ya. Nah, Oke. udah tahu juga mungkin. Udah tahu juga Ya. mungkin. Nah ini ceritanya seperti biasa kita akan bawakan 2 cerita maksudnya. Yap. Untuk episode ke-15 kursi roda ini. Oke. Seperti biasa kok yang cerita highlight itu di belakang Ya. atau mau di depan, terserah Bang Sul. Termasuk yang bawain ya untuk Oke. episode ke-15 ini. Apa lagi Bang Sul mau tambahin? Dapat gaji gua tambah. Ya. Lain ya? Mintanya ke atas, ke Ke atas. atas ya. Oke. Bukan ke atas itu. Oh, bukan. Ke atas itu bisa 2 arti itu, bisa minta ke HRD atau ke Tuhan. Anjir. Iya kan? Betul. Itu dia. Kalau misalnya minta ke Tuhan, lalu minta ke HRD lu lah. Gitu. Sama aja. Nah itu ya maksudnya, langsung masuk cerita aja. Langsung aja. Cepet banget ya, nggak apa-apa lah, udah pada nggak sabar mungkin ya. Iya. Langsung betul, aja. betul. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan langsung Yap. nikmati saja cerita kita malam ini. Selamat mendengarkan. Setelah pesan-pesan, Berikut. kembali lagi bersama kita di, Oke. di podcast Sesan Horor Seram Tapi Santai. santai. Episode ke-15 kereta kencana kemarin dong. Kemarin itu. Iya, kursi roda ya. Sorry. Ya. Kursi roda. Langsung aja Bang Sul dibawakan ceritanya pertama. Oke. Oke guys ya. Jadi yang cerita pertama ini masih sekitaran di daerah rumah gua, di tempat main kecil juga ya. Ini masih mempeng ini. Masih, cuma di seberangnya. Masih seberang. Across the road. Oke. Betul, Ini masih mempeng pokoknya. Ya. Oke. Oke. Jadi waktu itu gue ini ya kejadiannya SMP gue. SMP. Itu tahun kalau bahasa SMP itu berarti 1935. Iya segitu Oh, segitu. Oke. Bareng klub AC Milan dibuat. Oke. Ya sekitaran segitulah ya. Jadi ini zaman kecil itu ya. Jadi gue kan hobi naik sepeda. Pokoknya naik sepeda hobi banget lah. Hobi Ya, banget. sampai udah sepeda is my life ya. Jadi karena saking sukanya sama sepeda tuh, kalau di kamar sepeda gue taruh di kasur. Gue tidur di pom bensin. Kebalik. Saking sayangnya. Oh, kayaknya sepeda nggak isi bensin tuh. Enggak ya. Isi angin. Gue yang tidur di pom bensin. Sepeda gue di kamar. Sepeda di kamar. Kasih selimut lagi. Terus Ya jadi kayak gitu ya. Jadi hobi banget sepeda. Jadi kalau pagi dibangunin sama emak Bang Sul. Bangun sepeda aja. kirain gue ya. Iya, sepeda. Anjir. Oke. Nah jadi pokoknya hobi sepeda. Nah, jadi posisinya ada di salah satu komplek namanya komplek Bapenas ya. Bapenas. Ya jadi Badan pemeriksa nasi ulam. ulamnya dari mana? Enggak ada ya. Tahu lo pajangan apa sih Bapenas? Nggak tahu tuh, apa sih Badan Antariksa Negara? NASA. Nggak tahu. Mungkin kalian tahu kali ya. Nih aku sambil cari deh, masa lanjut Ya cerita. pokoknya komplek Malu banget. Kesannya kita bego banget, maksud. Bentar, aku cari, tenang. pokoknya Bapenas. Itu pakai kenapa bisa namanya Bapenas tuh? Kayaknya Bapenas itu kan kayak badan-badan negara gitu kan ya. Iya. Tuh, Bapenas itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ya, itulah. Tadi mau ngomong gitu gua. Oh, cuma agak kelintir dikit otaknya. Terus. Pokoknya begitulah ya.
Jadi dulu zamannya ini ya, jadi gue ketemu teman gue lagi yang di situ. Gue dari rumah gue tuh gue bertiga orang. Nanti ketemu gengan yang di Bappenas itu. Maksudnya SMP itu zaman SBY. Kayaknya iya deh, apa Soeharto ya? Soekarno ya? Gak gila ya, Soekarno. Zaman Hitler kali. Sekolah rakyat tuh itu. Pokoknya gue lupa presidennya SBY kayaknya dah. SBY lah pasti. Iya. Nah jadi gue dari rumahku bertiga ya, udah naik sepeda. Pokoknya dari naik sepeda dari rumahku ke komplek Bappenas itu paling 3 menit 5 menit. Nah jadi trek lurus gitu cuy. Jadi dia modelnya perempatan. Masuk ke area Bappenas itu masuk, nah kira-kira 50 meter, nah itu baru area kita ngetrek. Jadi kita trek-trekan, tapi pakai sepeda. Sepeda. Nah, jadi ngebut gitu. Kadang-kadang taruhan tuh berapa seribu gitu di depan diginiin kan pakai bendera gitu, iseng aja. Nah, ini ada biasa kita treknya itu ada 2 trek ya, jadi lurus ke sana itu agak panjang, yang belok jadi pecah cabang ini kita biasa ngambil yang lurus, kadang-kadang ke belok kiri. Nah belok kiri ini lurusnya lagi mentok itu ada pemakamannya nggak banyak sih, ada mungkin ada 30-an 20 makam 20 di pojok persis. Nggak banyak sih Ya, gitu, jadi itu nggak banyak. Jadi yang misalkan itu ada got doang gitu ya. Oh oke. Nah jadi pernah ya temen gua waktu itu, ini cerita sebelumnya ini dulu ya, ada lagi cerita. Jadi teman gua lagi trek-trekan naik sepeda. Nah jadi dia habis isa gitu kan, habis isa. Nah di situ ada satu lampu ya, lampu penerangan jalan ya, warnanya kuning. Tapi mati, nggak pernah hidup, mati terus. Di gelap. Pas kuburan di seberang itu nggak kelihatan. Anjir. Nah, jadi dia lagi mau naik sepeda sendiri, gua nggak tahu dia mau pulang atau mau kemana. Emang orang situ lagi mau main. Nah itu dia lihat ini ya, sosok bergaun merah diri di depan kuburan. Anjir. Dia cuman lewat. Tapi ini nggak itu nggak benar. Mungkin ngeh kali ya, karena mencurigakan gitu. Sosoknya merah, pakai gaun merah gitu ya. Dia cuman ngelewatin ini paling jarak 3 meter. Set belok kanan langsung. Dia diri. Kira-kira mungkin sempet ngeh ya. Ini naik sepeda ya? Naik sepeda. Apaan tuh katanya? Oh cewek tuh. Pas udah kira-kira jarak udah agak jauh, udah nengok, itu udah nggak ada, udah hilang. Hilangnya pasti kuburan. Anjir. Dia diri di situ. Karena sering emang bukan dia doang sih. Untung sepedanya nggak berat gitu, Pak. Udah. Heboh gitu. Cycle dong. Nah, jadi di pemakaman itu ada lurus lagi kira-kira 200 meter itu ada beberapa kontrakan ini ya, ada beberapa pintu gitu. Mungkin ada 10 pintu berhadapan ya. Itu nggak jauh dari makam. Dan ada tong sampah gede di depannya. Terus sebelah kiri ada pohon sawo gede. Cuma ada rumah ya. Nah itu ada rumah. Jadi angker dulu ya. Ya ini pokoknya ini kontrakan, jalanan kan. Nah baru pohon sawo di depannya. Nah jadi yang cerita si temen gue ini, nah jadi di situ ada orang ngontrak. Dan dia kan halamannya kecil. Kadang-kadang naruh mobilnya di luar. Paling kalau halaman cuma garasi cuma mau 1 mobil dan sisanya motor, karena mobilnya taruh di luar. Ini orang pendatang. Kadang-kadang si orang pendatang ini agak songong ya. Kalau ada orang lewat gitu kan, dia nggak permisi tuh, mau lewat aja udah, nggak ngomong apa-apa. Nah, gangguannya itu, kalau lu lewat tempat dari makam itu ke tong sampah yang gede itu harus kasih klakson minimal 3 kali. 3 kali. Iya. Kalau kurang 1 nggak bisa. Nggak bisa, harus 3. Harus 3 kali. Bisa di ulang tahun depan. Kayak ujian nasional. Kena hair. Pokoknya harus kasih klakson aja, sengaja nggak dibilangin. Orang situ udah tahu. Biarin aja lu, ntar lu digangguin. Orang itu pokoknya. Nah, kelebihan 1 nggak boleh. Boleh kali ya. Boleh, lebih bagus. Udah kepencet Pak. Boleh juga. Atau tapi panjang boleh. Gitu. Warga yang keluar. SOS. Bantuan dong. Bantuan. Pokoknya 3 kali aja minimal tuh. Tin dalam hati aja langsung nggak boleh bunyi. Gimana ya? Lah udah langsung tadi dalam hati. Pokoknya minimal klakson aja udah. Dia harus pokoknya harus kasih syarat gitu. Pokoknya klakson. Mau motor mau mobil klaksonin aja udah pokoknya. Nah, jadi
si yang itu dia punya motor juga kan. Jadi ketika itu dia mau beli makan malam-malam. Jadi naik motor tuh. Dia harus ke apa ke peramian itu ke arah lurus lewatin makam dulu. Tempat sampah itu tempat makam sebelahnya itu. Dia harus lewatin itu dulu, pemakaman itu dalam posisi gelap. Mau nggak mau dia harus beli nasi di sana. Nah udah ya, udah lewat. Kira-kira udah malam lah, udah pasti lah itu jam-jam iseng kali, mungkin jam 12 ke atas dia beli pakai motor sendiri. Balik tuh, pas mau balik dia ngendus ini bawa kentang. Anjir. Dari pas mulai kuburan sampai tong sampah ya, sampai mau masuk ke dalam halaman parkir itu bawa kentang banget. Kentang tuh sebenarnya kalau nggak direbus tuh wanginya nggak terlalu kecium tau. Tapi kalau direbus tuh nggak tahu kenapa keluar banget wanginya. Ya kayak kalau ke McD gitu kentangnya kayak gitu bunyi. Oh, boleh gitu. Bikin orang lapar, bunyi enak banget tuh, gurih kali ya. Nah, dia ngendus bawa kentang gitu. Pokoknya perasaan gue beli nasi goreng bawa kentang gitu. Dalam arti begitu kali ya. Wah, udahlah cuek tuh. Udah. Nah, pas udah Beli dimsum bawa kentang. terus udah kejadiannya udah seminggu lagi dari pas dia naik motor ngendus kentang. Nah, dia bawa mobil sekarang nih. Oh, sekarang baunya rainbow cake. Oh iya dong. enakan rainbow cake gitu. Jadi udah naik mobil lah, ganti kendaraan ya. Dia pokoknya selalu kata kerja tuh pulangnya malam mulu. Gua nggak tahu kerja apa tuh. Ngepet kali. Ngepet mansus di rumah. Salah ya. Salah. Ya mungkin begitulah kerjanya di dunia malam kali lah. Terus pulang naik mobil. Waktu mobilnya sedan ya. Nah, dia ini ya pulang dari arah, kan kalau dia harus dari arah lurus kayak itu kan jalan kecil di ujung, jadi nggak bisa mobil, jadi dia memang harus lewat pintu depan dari komplek pintu utama. Nanti pas mentok ketemu kuburan itu dia belok kanan. Nanti ngelewatin kuburan, tempat sampah. Nah pas udah di park, udah lewatin itu, ini posisi jendelanya ketutup semua ya kan, pakai AC. Itu aroma kentangnya wangi banget. Anjir, tapi parah ketutup loh. Ketutup wangi banget katanya. Karena pas udah ngendus gitu, anjir kok mau kentang lagi ya, kata gitu. Udah dia sempet ini ya buka jendela dan baunya wangi banget. Nah pas udah berhenti di, kan dia parkir di luar kan, jadi dia harus jalan kaki ke rumah. Nah pas lagi mau jendela, dia udah berhenti ya, jendela udah dibuka terus ditutup, masih tetap bau kentang kan. Udahlah akhirnya dia cabut kunci, matiin lampu. Pas lagi mau ini ya, apa sih, spion di dalam yang kecil tuh, ada spion kan? Spion tengah ya. Nah itu tuh. Anjir, tai banget. Kenapa anjir? Itu sosok yang bau kentangnya ada di jok belakang. Sumpah lu? Serius. Dia lagi kirain bakal di luar gitu. Di dalam cuy, di dalam. Di hutan bakal. Karena baunya nyengat banget kan. Banget. Makanya dia buka jendela. Ternyata sosoknya di dalam. Ada di jok belakang persis. Dia itu katanya perawakannya gini ya, kayak botak, tuyul cuman versi gede. Oh, gemuk apa gitu? Gemuk. Pakai kolor doang gitu. Oh alah. Dan nggak nyeremin bentuknya kayak bau biasa. Kok kayak bau biasa? Iya, cuman dia pakai kolor putih gitu. Dan kayak gimana ya, baunya bau banget udah. Dia lihat di situ di bau kentang itu sebenarnya baunya enak-enak aja kan? Enak aja, nggak masalah. Nah terus dia lihat ini kan di spion yang dalam tuh yang kecil, mungkin ini biasa kali, ini cuma lihat dari situ. Pas dia nengok beneran ada cuy. Iya cuma beda satu kursi doang, satu jok di depan sama belakang. Maksudnya gini, waduh anjir, itu deket banget, pokoknya deket banget. Itu di satu mobil sama dia, sama si yang bau kentang itu. Udah tuh dia sempet bengong 3 menitan 5 menit gitu. Dan sosoknya tetap masih ada ya. Anjir. Duduk aja dia, pokoknya nggak kenapa-napa. Dia nggak mukanya kayak gimana, pokoknya bulat gendut gitu, pakai kolor putih gitu. Duduk sosoknya pun kayak kentang ya, kayak kentang, bentuknya bulat gitu. Baunya bau banget katanya. 3 menit 5 menit akhirnya nggak tahu deh ya, dia mungkin baca doa gini mah, akhirnya buka pintu langsung jebret masuk ke kamar. Tapi dia nggak lihat sosok hilang atau enggak ya? Nggak tahu deh, pokoknya udah ditinggal aja udah langsung cabut, langsung masuk ke kamar. Nah
Pas udah kejadian-kejadian aneh itu baru anak ini nongkrong sama teman-teman, maksudnya sama torongan yang teman gua itu karena dia sombong kan. Oh gitu. Iya, jadi makanya dia diceritakan. Nah, itu karena dia cerita kenapa Oh. sosoknya kayak gini kayak gini kayak gini. Dia baru ngomong tuh. Katanya iya sih lu sombong sih katanya, nggak lewat-lewat, makanya kita diemin nggak ngomong. Akhirnya dilihat sendiri sosoknya sama baunya itu yang pasti. Kadang ya malam-malam tertentu itu kentangnya baunya nyengat banget. Ya yang sering banget digodain itu nasi goreng. Oh. Iya. Nasi goreng. Tukang-tukangan malam tuh. Bang mau kentang ya. Pekerjaan yang sulit loh sebenarnya. Godaannya berat ya. Apalagi kalau malam. Tukang malam. Berat banget. Pantes abang Cimol jam 3 udah nggak ada. Padahal udah doyan banget tuh. Gak ada lah. Siapa malam-malam kan Cimol ya. Aduh itu. Tapi kalau nggak serem sih, secara visual nggak serem sih oke lah. Tapi tetap aja sih. Iya, lu berduaan di mobil Sama sosok kentang. Mending kalau udah jadi McD itu kentangnya. Udah nggak masuk. Pas nengok ada kentang McD di dalam. anjir. Apaan sih? Lapar ini anjir. Kentang McD yang kecil tuh. Apaan sih? Tapi kalau apa namanya bau atau suaranya dekat kayaknya jauh gitu. Jauh malah dekat gitu. Tapi ini baunya deket, sosoknya deket loh. Ya tapi ya gue ada cerita juga sih, ini gue nih ya baru ngalamin sih baru bulan lalu. Ini bonus ya. Ngeselin juga nih. Baru bulan lalu. Iya bulan lalu. Jadi waktu itu gue lagi pulang malam Pin. Gak tau lagi ada kerjaan kali ya. Pulang gue jam 11 gitu kan. Gue kalau udah malam gue gak mau pernah buka kamar anak-anak sama bini gue dah. Kan satu kamar semua. Gue tidur di ruang tamu di kursi itu loh. Bisa jadi tempat tidur kan. Akhirnya pokoknya jam 11-an gitu, gue udah capek banget udah, lampu mati, nggak pintu depan gue ada kunci nih, udah gue tidur aja udah, plak, gue ngendusin Pin, jam 1, karena apa? Gue dengar suara anak ayam, kik kik, empitik gimana sih kalau bunyi? Gue dengar juga ya, baca juga ya guys. Kalau dengar suara pitik anak ayam katanya penampakannya kuntilanak laki, betul, begitu kan? Nah, gue langsung deg-degan itu. Lu kok ada anak ayam ini kan? Tapi ada pelihara ayam nggak? Nah itu dia, pokoknya gue denger ayam dulu tuh, kik kik kik, lalalala. Gue langsung deg-degan tuh gelap lagi. Gelap di kamar depan tuh gue sendiri tuh kan. Ya udah, udah kayak gitu, gue gak kayak banyak ngomong, udah gue langsung pindah kamar. Ada kamarnya. Iya terus. Udah kan, terus besoknya gue tanya bini gue tuh. Biasa kan dia berarti kan takut hal gitu. Tapi gue tanya, soalnya udah lama di situ nggak ada apa-apa kan. Terus gue tanya bini gue kan, Mi, kan gue manggilnya Umi, Cumi apa? Umi, semalam tuh gue dengar anak ayam ya. Terus anak ayam katanya. Iya, gue tidur jam 1 tuh, makanya gue jadi pindah tuh. Emang ada ayam? Iya tuh tadi bilang beli ayam. Geblek. Anak bangsul yang gede. Iya. Terus dia bilang, jadi posisi dia naruhnya dekat belakang pintu, taruh di kardus mie. Ada anak ayam 1 biji. Yang ayam yang kecil-kecil yang dijual-jual abang-abang ini gitu ya. Si anjing, gue udah kedeg-degan anjing, bulu gue merinding, belakang merinding kan. Jam 1 dengan anak ayam pernah nggak keder bangsa. Pasti si Umi mikir, anjir suami gue sampai pindah kamar sampai kebangun gara-gara ini ayam. Gue buka kan. Jadi bener ayam. Pakai sendal lagi, takut injek teh ayam. Ayam takut injek teh ayam pakai sendal. Aduh, gue bilang astagfirullahaladzim, gue bilang aduh. Cuma gara-gara si Bilal beli ini. Aduh, gue tapi merinding semua Pin. Lu bayangin aja jam 1 denger ayam. Suaranya kecil, tik 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 kayak gitu. Waduh, ini kuntilanak laki ini gue bilang. Gue belum siap bertemu dengannya gue bilang. Aduh. Deg-degan banget udah akhirnya udahlah. Gue masuk akhirnya benernya anak gue beli ayam. Si Umi ketawa nggak? Ya dia ketawa katanya. Ulang. Bini gue, lu ngapa ketawa? Enggak lah, lu tau lah kalau suara pitik ayam lagi ada apa gitu. Iya sih tahu katanya. Pasti lu kabur ya. Itu gue pindah ke kamar gitu. Itu gak ke kamar orang. Anjir. Aduh gila itu. Lagi posisi capek jam 1 gue bangun tidur dari jam 11 cuma berapa jam gue bangun gara-gara itu anak ayam. Anjir. Geblek. Aduh. Oh belum dengar, kirain beneran. Iya gue juga. Gue makanya mikir, kok Bang Su ngalamin gitu sebelah lu nggak pernah cerita nya. Nah, itu dia. Ternyata. Aduh anjir. Kaget beneran. Tapi kan Bang Su kemarin emang gue inget Bang Su tuh ada cerita si Bilal beli ayam, emang ada. Iya ada itu. Itik-itikan.
Ternyata bentar itu ayam ngerjain langsung. Ngeprank. Untung gua nggak baca yasinan itu. Ketawain sama ayam, dia udah habis 1 juz gara-gara ayam bener. Duh, besok gua tepungin juga tuh ayam. Lucu nih langsung. Aduh, emang ada aja nih bocah dah. Tapi lucu sih emang tuh anak gua tuh si Bilal tuh. Kadang-kadang kalau mau tidur nih ya. Kan gue tanya tadi di sekolah baca apa katanya. Dia bisa baca ini doa makan. Coba baca. Bacakan doa makan. Kata gini. Loh, katanya udah belajar itu kan doa tidur Bil katanya. Iya kan aku makannya sambil tidur. Anak aja. sekarang dah. Anak kenal. Aduh. Dia begitu tuh dia tukang les dia. Oh, Iya. Kayak bang kan. Iya juga sih. Tawakannya bisa aja. Nah ilah, kata udah bisa beli ayam ngejain babenya anjir. Aduh. Tapi gue udah kebayang aja tuh Pin. Iya. Oh, udah keluar nih. Tapi kayak beneran lihat setan beneran itu. Iya. Deg-degan ya. Deg-degannya merindingnya sampai ditengkuk-tengkuk aja naik semua. Gak pakai banyak cincong udah gue pindah ke kamar udah. Ayam beneran anjir. Beneran ayam. Terus masuk. Kalau gue buka KFC sih gue makan. Gue beneran anak ayam anjir. Skakelin sih. Aduh. Ya langsung lanjut aja. Ada lagi emang ya? Tadi oh iya astagfirullah. Sorry guys. Gue lupa. Ada lagi ya? Highlightnya loh. Lu ngomong begini nih kalau main sama orang tua nih. Maksudnya kalau hal-hal nggak enak bilangnya tua. Lagian kalau ada yang Gini cewek. uhuin bilangnya masih muda. Anjir. Ikut dong, gua kan masih ABG. Oke guys. Oke, langsung Ya. Ini highlight kita di kursi roda ya, wheelchair. Nah jadi highlight nih kursi roda, kursi roda mana dia? Enggak ada. Jadi kalian kalau udah pernah dengerin yang season 1 episode 1 episode 4 kan ada edisi naik gunung ya. Betul. Nah, ini teror pendakian. Betul. Ini dari temen kita juga namanya si Amel ya. Iya, itu Amel kan ada cerita tuh di season 1 episode 4 ya, teror pendakian. Nah, ini ceritanya dari Kak Amel juga nih. Betul, dari Amel ini. Ini aneh bin ajaib nih. Aneh bin ajaib kenapa Mas? Nah, jadi si Amel itu punya nenek, ya neneknya udah tua dan udah nggak perawan. Ya iyalah. Iya sih. Ya iyalah. Nenek udah tua. Itu hitungannya nggak bisa dibilang ledek sih, karena emang udah real ya. ya. Ya, jadi kalau kulit pipinya ditarik bisa sampai Indomaret melar. Di pokoknya langsung. Maaf ya Nek. Kebetulan mas saudara sama nenek gua. Maksudnya? Sama-sama nenek. Oh, lagi banget ya. Sama tua aja. Oh, udah berkali-kali kena tipu aja nih soal. Pokoknya ini si neneknya si Amel ini kena stroke Bin. Oh gitu. Iya, jadi mungkin tapi nenek sekarang masih ada. Masih ada. Jadi udah tetap tua ya. Jadi si nenek itu kena stroke baru gejala doang sih. Cuman udah mulai ada kayak udah mati sebelah gitu ya. Karena stroke kan biasa ada yang mati rasa. Iya. Ya nggak bisa lumpuh dikit gitu. Ini bukan stroke penjualan ya, ini stroke penyakit. Jangan salah kaprah ini. Ya, jadi stroke ya udah agak gejala. Nah, kebetulan di tetangganya dia itu Pak RT ya, dan dia punya istri istrinya itu umur 70 tahun. Ini ya, Pak RT. Ya RT. Mr. RT, Pak RT itu. Apaan tuh? Pak RT. Ribet amat kayaknya. Ribet. Iya. Bu RT, Pak RT ya. Pak RT. Pasti punya istri namanya Bu RT. Umurnya udah 70 kali. Bisa aja lo Pak RT ibunya Bu RW. Bisa juga. Itu kawin silang ya. Kawin silang itu. Nanti hybrid. Punya anak namanya Pak Lurah. Makin ngawur aja. Oke. Jadi Pak RT ini punya istri Pin, umurnya 70 tahun dan dia stroke udah 5 tahun. Oke. Dan nggak kemana-mana ya, dia cuma bisa di kasur aja. Maberti di situ aja ya. Tahu Maberti? Makan berak tidur. Itu dia. Begitu doang udah, mandi di situ, semua di situ ya. Pokoknya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi di aktivitasnya sudah di situ saja, di tempat tidur ya. Nah, jadi dia punya satu kursi roda dan tengahnya dibolongin ya, jadi buat pup. Oke. Ya. Pokoknya dia udah kena stroke itu udah 5 tahun. Itu udah rambutnya tuh sampai panjang putih semua. Rambutnya nggak dicukur ya, jadi panjang. Pokoknya nenek gimana sih ya? Iya, nenek gimana sih? Udah pokoknya rambutnya putih semua, panjang. Tapi ini ya, tetap dimandiin pasti dilap-lap gitu ya. Karena udah nggak bisa ngapain ya. Nah, jadi tahun lalu katanya ini
si Amel dan keluarga lebaran ya Oh. masih nemuin. Oke, masih. Karena kan si nenek nggak satu rumah ya? enggak beda-beda rumah. Nah nggak lama, pokoknya ceritanya tahun lalu dia masih ikut lebaran karena udah meninggal ya Oh. si istrinya Pak RT ini. Nah udah ceritanya udah meninggal si istrinya Pak RT. Nah si neneknya Amel itu kan ini ya punya stroke juga, dikasih lah si roda punya si ibu RT. Oh, sial. Iya kan? Sial nih, lu tahu nih arahnya kemana nih? Ya, jadi dikasih kursi roda yang punya nenek itu. Yang peninggal Betul. gini nih bangke nih. Nah jadi itu 3 hari setelah meninggal lah ceritanya. Jadi dia yang nginep itu cuma tantenya si Amel. Oke. Jadi cuma berdua ya sama nenek. Jadi Berarti nih cerita itu tantenya mungkin ya. tantenya. Jadi bentuk rumahnya begini. Dia masuk pintu utama nih, ruang tamu, masuk. Nah terus sebelah kiri ada kamar tidur. Kamar tidur. Sebelah kanan ada toilet. Nah di sebelah toilet itu ada ruang kecil. Ya. Gua tahu kan orang kecil. Diselipin lah di situ kursi rodanya. Oh alah. Nah ini kejadiannya jam 12 saat tantenya mau buang air kecil, kencing. Dia mau main warnet. Ini buset, nggak ada di situ, ya main layangan. Jadi si tantenya mau pipis nih, udah malam lah. Dari pintu masuk, jadi ruangannya cuma lurus doang gitu Pin, jadi modelnya kan lorong gitu kan, ruang tamu. Di depan tuh masuk gede ruang tamu, makan ngerucut kecil-kecil, dapurnya di belakang pokoknya dah. Jadi kamar, udah tau kan tadi kan bentuknya kan. Jadi kalau mau ke toilet buka pintu harus nyebrang dulu lewatin lorong itu, karena di seberangnya, di sebelahnya ada tadi celah kecil ya, jadi kursi rodanya disempilin di situ. Oh alah. Jadi pas dia mau kencing nih si tantenya Amel ini dari Waduh. depan pintu, si almarhumah itu duduk ngesot. Tunggu deh. Suster ngesot tahu kan? Duduk di atas kursi roda? Enggak. Jalan di tanah, ngesot. Anjir. Tai banget anjir. Berjalan ke arah tantenya dong. Ke arah dia? Jangan, aduh gue merinding anjing. Sama anjing. Dia ngesot cuy. Dengan rambut panjang yang putih, ngesot. Suster ngesot gitu nyamperin ke arah tante. Set. Tapi lambat dong tapi. Lambat. Lihat mukanya sama semua yang dilihat. Terakhir dilihat kayak gitu. Persis banget, mirip banget. Merinding. Dia jalan. Aduh gue pulang duluan nih. Anjir, jangan. Anjing. Serius. Lanjut. Seru. Dia nyamperin si tante. Tantenya terdiam. Lo bayangin ya, suster ngesot jalannya kayak gitu, dia ngesot kakinya dilipet, serok, bunyi tuh, kosrokan kakinya bunyi. Kita Ya, masih hidup darah. Serap. Serok, baret pantat. Ngesotnya di aspal. Pokoknya di ngesot Pin. Ngesot. Nyamperin si tantenya itu cuy, jaraknya 3 meter, dia belok, ngasih sen belok kanan. Terus dia ngedrift gitu ya? Yoi. Teng gitu. Ke arah- Bukan nggak gitu lagunya. ke arah kursi roda. Udah mau ngambil kursi rodanya. Hilang. Di kursi roda hilang. Hilang. Itu baru meninggal 3 hari. Anjir. Datang dari lorong dari pintu utama ngesot seret nyamperin kursi rodanya dan sempat senyum Sumpah. ke tantenya dengan senyuman yang adem. Oh, enggak. Kesel kan? Enggak, Oh, kirain. sempat gini kan pakai tangannya kan jalannya kan pakai pantat kan ngesot gini ya. Lihat ke arah dia senyum, langsung belok kiri ke arah kursi roda terus hilang. Oh, alah. Tantenya Pingsan. shock. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Orang tahu itu Bu RT, ya kan? Mungkin orangnya baik kali jadi nggak Bisa jadi. Tapi gue Tetep bingung aja juga sih. ya. Itu sosoknya ngapain nyeremin ngesotnya itu loh. Karena kan dia kan nggak bisa jalan kan, stroke kan. Dia nyamperin kursi rodanya cuy dengan dia Ya, ngesot. tapi nggak salah sih. Mau gimana lagi? Aduh, udah semenjak dari itu katanya dia cerita ke si Amel ya. Katanya, udah lu kalau misalnya nginep ke rumah nenek, lu setel ini deh ayat kursi deh. Apa lagu ngaji-ngaji gitu. Ya udah, pokoknya setiap situ pasti nyetel ayat kursi atau orang sholawatan gitu, setel musik. Karena takut ada ganggu kok. Maksudnya ya udah pasti sih yang punya kursi pasti mau ambil tuh kursi roda. Dia datang. Emang kampungnya kamu tuh di mana sih? Mau ingat ya? Jakarta Barat. Oh, Jakarta. Gue lupa. Akhirnya kursi rodanya besok dipulangin. Sumpah nggak jadi. Mending gue beli baru. Aduh, kata dia, mending gue beli motor ninja aja dah. Anjir, ninja kamu pakai motor ninja. Yang 1000 cc lagi.
Gila ya. Gila banget anjir, tai banget itu. Ini paling serem dari tadi. Gue gak kebayang dia ngesot dengan rambutnya putih nyamperin ke kita. Bangke. Dan tantenya terpaku cuy, disenyumin lagi. Iya. Dan ke arah apa namanya? Ke arah itu ya. Ke arah sudah hilang di situ udah. Tapi nggak ganggu lebih jauh sih. Bayang mungkin anaknya bayang mungkin. Bisa jadi. Aduh, Anjing. mungkin nggak ngomong kali dari pihak keluarganya kalau itu mau dikasih. Iya benar. Kasih aja kali Kasih ya. aja. Akhirnya yang punya kursi roda datang. Wah. Aduh. Akhirnya dibalikin itu dah kursi roda dah. Lah ini kan PS4 gua. Anjir. Ngapain di sini? Akhirnya udah pokoknya dibalikin kursi rodanya diganti sepatu roda. Anjir, keren banget. Makanya nyambung. Anjir. Jadi kayak gitu guys tuh. Ngeri parah. Kursi roda tuh. Mantap ini episode mantap banget. Anjir. Anjir. Nah itu ya teman-teman ya. Cerita gila tuh. Anjir. Kalau kalian bisa punya imajinasi yang kuat, mungkin kalian akan dengar cerita ini dengan lebih serem Nangkep sih. kengeriannya itu. Langsung dapat gila itu serem sih. Bayangin tuh malam-malam kalian pergi kalian bayangin dengan rumah kalian sendiri lah gelap-gelap gitu. Pokoknya si tante itu pas lagi mau keluar aja udah mau ke arah toilet dia ada dengar suara ngesot srek. Pas dia nah Lah itu loh. depan pintu. Katanya jarak dari depan pintu ke situ bisa 4 kilo lah. anjir. Bisa lama banget. Pas satu jadi triplek gitu ya. Pokoknya jauh juga katanya bisa tunggu 10 meteran kali ya. Meter, oh lumayan. Lama loh dia ngeliat itu lama. Orang pelan gitu. Oke. Ih. Nah itu tuh teman-teman ya, gila banget tuh ceritanya tuh. Mungkin makanya tuh kalau cerita-cerita tentang peninggalan gitu tuh udah paling aku tahu tuh arahnya kemana. Ya besok-besok paling kalau dikasih barang tanya dulu. Betul, itu. Dia udah ngomong belum yang punya gitu. Iya, ini abangnya punya kalau udah nggak ada kan. Nah, itu dia. Kayak sama kayak itu tuh yang cerita-cerita biasa udah ada urban legend gitu yang bilang apa extension rambut pakai rambut orang udah meninggal. Nah itu dia tuh, ntar yang punya datang loh. Karena ada ini juga ya, gue gak tahu ya film atau apa gitu, kayak orang donor mata gitu kan. Benar. Dia bisa ngeliat ke sisi yang masa lalu gitu, tentang dia orang baik atau buruk. Kayak pernah ada film dia ya? Pernah nggak sih? Apa tuh itu film kayak film Jepang deh. Ya, pokoknya donor mata aja. Mata tuh punya orang jahat gitu, jadi bisa ngeliat ke masa lalu bagaimana gitu. Itu boleh kapan-kapan review film nih anjir. Oh, sekalian ya. Nah itu tuh gila. Aduh. Itu coba kalau peninggalan tuh emang paling rawan sih maksudnya. Iya. Apalagi barang kesayangan atau barang yang setiap hari dipakai sama si almarhum itu. Iya, almarhum atau almarhumah gitu ya. Wah kalau aku sih apa ya, paling ini sih laptop ya. Waduh. Itu bekas Kevin tuh gitu. Anjir. Lalu orangnya bantuin ngejar skripsi gitu. Mau dienter nggak bisa. Anjir mau diantar nggak bisa. Soalnya tulisannya Tulisannya caps lock. Entar. Entah. Oh iya. Kalah dia. Nggak bisa. Entar tulisannya. Bukan enter. Gitu ya. Serem tuh ya. Nah itu kalian kalau misalkan ada pengalaman serupa tuh yang misalkan dikasih barang apa nih, taunya yang punya dateng gitu. Nah itu tuh. Lah kan PSP gue. Anjir. Kan? Aduh. Kenapa di lu Nintendo Switch gue? Aduh. Bayangin nggak? Neneknya gitu. Ini Nintendo Switch gue ngapain dulu? Anjir. Kayaknya anak ini ya, anak gaul. Anak gaul kan gue. Nintendo. Iya. Nah itu kalau kalian punya pengalaman serupa tuh dikasih barang apa, peninggalan dari siapa, taunya orangnya datang. Tapi emang harusnya tuh ya kalau barangnya kecil atau barang kesayangan tuh lebih baik dikubur sih. Sama gitu sama ya? orangnya. Sekalian gitu. Iya, dikubur atau taruh di makamnya itu biasa rata-rata orang begitu sih. Oh. Barang kesayangannya dia gitu kan. Tapi kalau di ini ya, kalau di gua gitu ya, misalnya kayak bokap gua tuh kan meninggal kan. Itu kayak baju-baju itu dikasih ke saudara-saudara semua. Tapi nggak ditampakin apa gitu. Ya jadi mungkin ada yang dikubur juga bareng. Karena emang ada yang dikubur sih bareng. Oh. Ya, tapi ada juga yang dikasih ke orang. Kalau dikasih orang kayak lebih bermanfaat gitu ya. Ada yang lebih butuh boleh kasih, itu juga buat pahala juga ke dia. Gitu. Biasanya begitu. Oh, oke. Tapi kalau kursi roda ini kayaknya lain cerita ini. Gue dikasih juga enggak. Tapi niatnya baik sih sebenarnya sih. Baik. Buat membantu kan, biar nggak usah beli lagi. Nah, akhirnya dipulangin kan. Kenapa dipulangin? Yang punya datang. Aku kayak ketinggalan. Anjir. Itu mungkin ini kali cuy, di kursi roda ada kantong tuh, ada handphone di situ. Anjir. Handphone gue di sini anjir. Gue mau ambil handphone gue doang gitu. Anjir. Itu ya teman-teman ya. Kalau kalian ingin membagi cerita yang mungkin ada mirip-mirip atau ya cerita apapun itu deh, seperti biasa di sersanhorror@gmail.com. sersanhorror@gmail.com. Nah, menurut kalian tuh cerita yang kalian tadi gimana? Tuh kalian bisa juga kirim komentar kalian di
Bisa kita suka posting Instagram tuh kalau ada episode baru. Nah, Boleh. boleh langsung kalian komen aja di Instagram kita itu episode kali ini gimana nih. Apalagi cerita tadi ya, gila banget. Nah itu ya teman-teman untuk episode ke-15 ini. Terima kasih atas partisipasi kalian dan sudah bergabung dengan kita. Oke. Seperti biasa kita ada di Kasus Podcast, ada di Spotify, ada di Anchor FM, ada di Penyu FM, ada di YouTube juga. Kalau kita ada kesalahan, ada salah ngomong, salah bicara, mungkin kurang etis atau kurang sopan, mohon dimaafkan. Nah kita tidak jauh dari kesalahan maksudnya. Manusia yang punya dosa. Apa sih? Nah itu dia, sampai ketemu di episode ke-16 yang pasti akan lebih serem lagi. Pasti. Episode ke-16 kita baca cerita pembaca Bang Soleh. Udah antri ya. Pendengar ya. Iya. Antri di belakang ya. Udah ngantri nih pendengar-pendengar kita untuk dibacakan ceritanya. Oke. Ke-16 kita akan membacakan cerita yang cukup seram, yang pastinya serem banget. Pasti. Sampai ketemu di episode 16. Oke. Sampai itu aja. Assalamualaikum. Wassalamualaikum.